dan kembali lagi di podcast PIDIK, bicara tentang pendidikan PGRI Cabang Subang. Masih bersama saya Sri Widianti atau yang biasa dipanggil Bu Guru Ari. Pada podcast hari ini ada yang istimewa karena kita kedatangan tamu seorang kepala sekolah penggerak satu-satunya pertama kali di Kecamatan Subang untuk jenjang pendidikan dasar. Halo Bu Fadila, halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Perlu Sobat Pendidikan ketahui, Bu Fadila ini adalah seorang guru. Beliau sudah jadi guru sejak tahun 1993. Oke, prestasi yang beliau raih cukup banyak. Salah satunya beliau pernah menjadi juara 2 Lomba Guru Berprestasi tingkat Kabupaten Banyumas. Sejak tahun 2018, beliau sudah menjadi kepala sekolah dan aktif sebagai anggota tim angka kredit Kabupaten Banyumas. Nah, mulai tahun 2023 ini, Bu Fadila sudah menjadi kepala sekolah penggerak. Bu Fadila, bisa diceritakan tidak bagaimana awalnya Ibu bisa menjadi kepala sekolah penggerak? Awalnya saya inginnya mendaftarnya sebagai guru penggerak. Tapi karena umur saya sudah melewati batas, ya waktu itu saya sudah berumur 51 tahun. Akhirnya saya lihat SIMPKB ternyata ada alternatif penggerak lain yaitu sekolah penggerak. Akhirnya saya mendaftar sebagai sekolah penggerak. Masya Allah, awalnya tidak sengaja, kemudian bisa daftar lalu lolos jadi kepala sekolah penggerak. Alhamdulillah. Nah Bu, karena Ibu sudah jadi kepala sekolah penggerak, otomatis sekolah Ibu di SD 2 Kota Yasa. Oke, jadi sekolah penggerak. Nah, ya, apa saja sih Bu program-program dari sekolah penggerak itu? Aduh, kalau saya ceritakan programnya itu banyak sekali ya Bu. Nggak bisa selesai satu hari ya, ya Bu? Betul. Jadi saya ini intervensinya saja ya. Ada 5 intervensi pemerintah untuk sekolah penggerak, yaitu yang pertama pendampingan konsultatif dan asimetris. Kemudian penguatan sumber daya manusia. Yang ketiga pembelajaran paradigma baru. Kemudian yang keempat perencanaan berbasis data. Dan yang kelima, terakhir, digitalisasi pendidikan. Oke, ada banyak ya Bu ternyata intervensi pemerintah untuk sekolah penggerak ini. Nah, dari 5 program yang Ibu ceritakan tadi, mana nih yang menurut Ibu paling menarik? Semuanya menarik dan semua harus dilaksanakan, Bu Ari. Gak bisa milih ya? Gak bisa milih, itu semuanya kita harus laksanakan karena itu tahapan-tahapannya untuk menjadi sekolah penggerak. Kemudian yang paling kami sudah bisa melaksanakan ya hampir 50% lah, itu digitalisasi pendidikan. Karena di situ kita ini kan berada di era globalisasi ya Bu Ari, di era digital maksudnya. Nah, di mana perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali, sehingga harus semua guru sebagai pelaku pendidikan itu harus melaksanakan secara maksimal untuk pelaksanaan digitalisasi pendidikan ini agar dapat menopang pengelolaan sekolah dan pengelolaan pembelajarannya. Oke, betul sekali Ibu, di era teknologi sekarang ini digitalisasi tentu menjadi suatu keharusan. Iya, betul. Untuk pelaksanaannya sendiri di sekolah Ibu bagaimana? Ya, di sekolah kami yang sudah melaksanakan yaitu digitalisasi untuk pengelolaan sekolah dan pengelolaan pembelajaran. Untuk pengelolaan sekolah seperti menggunakan Dapodik, kemudian Simbada, terus ada Arkas, kemudian ada lagi rapot pendidikan, Siplah, dan Tanya Bos. Untuk pengelolaan pembelajarannya itu kami menggunakan aplikasi Canva, Google Form, kemudian Google Workspace, itu yang sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah, yaitu pembelajaran PMM, yaitu penggunaan platform Merdeka Mengajar. Nah, itu banyak sekali fitur-fiturnya ya. Guru bisa melakukan pelatihan mandiri di dalam PMM, kemudian bisa melakukan aksi nyata, itu mengupload aksi nyata, dan juga bisa untuk butuh modul ajar di situ bisa mengambil modul ajar yang sudah tersedia di PMM. Ternyata banyak ya Bu, digitalisasi di sekolah yang baik pengelolaan maupun pembelajaran. Iya. Nah, sejauh ini dari yang sudah Ibu terapkan di sekolah, apa sih Bu manfaat yang sudah Ibu rasakan? Manfaatnya banyak sekali ya, manfaat bagi guru, kemudian bagi siswa. Untuk manfaatnya bagi guru itu diantaranya memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya. Ya, guru tidak perlu lagi banyak berkoar-koar untuk menyampaikan pembelajaran, bercerita dengan berbagai macam
Nah, itu bisa menyetel video pembelajaran, kemudian menayangkan PPT menggunakan aplikasi Canva, bahkan untuk asesmennya dipermudah dengan cara menggunakan kuisis di situ. Anak sangat tertarik, makanya untuk bagi siswa itu pembelajaran lebih, tentu saja lebih menarik ya. Anak tidak lagi ngantuk karena mendengarkan ceramah guru yang dari A sampai Z yang harus didengarkan, padahal itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri kadang-kadang ya. Oke, ternyata banyak ya Bu manfaatnya, dan itu menurut saya bagi guru sangat membantu lah. Iya, sangat membantu sekali. Dalam pelaksanaannya ya Bu, ada nggak yang tantangan Ibu hadapi? Oh, tantangannya jelas ada. SD kami itu SD gemuk, SD siswanya jumlahnya banyak sekali. Berapa Ibu? Ya, semuanya totalnya 247. Jadi rata-rata satu kelasnya itu di atas 40 semua. Bahkan ada banyak ya Bu? Iya, bahkan ada satu kelas yang jumlahnya 47, itu satu kelas dijadikan satu. Itu harusnya 2 kelas itu. Iya, betul sekali. Nah, otomatis dengan jumlah siswa yang banyak seperti itu kan, untuk menggunakan aplikasi pembelajaran secara digital ini kita membutuhkan sarana prasarana yang banyak ya. Nah, untuk SD kami hanya memiliki 11 komputer dan laptop. Nah, oleh karena itu ya tentunya pembelajaran sedikit terganggu. Dengan akhirnya kami ini kan dengan cara kita pembelajarannya bergantian. Jadi ketika mengerjakan kuisis misalkan siswa bergantian mengerjakan kuisisnya itu. Jadi seperti itu. Tantangannya lumayan ya Bu, iya, itu betul. karena harus sarana prasarananya. Prasarananya itu. Tapi Ibu kan sudah punya solusi ya Bu, ya, itu dengan cara bergantian. Nah, selain solusi itu, alternatif lain mungkin Bu untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, paling kami setiap tahun harus menganggarkan di Arkas kami untuk pembelian perangkat digital. Ya, seperti laptop, komputer, dan lain-lain itu untuk memenuhi itu. Tapi kan tentu saja lama sekali kalau menggunakan itu. Butuh karena lama ya? Iya, karena anggaran hanya paling bisa 2-3 komputer saja. Tapi kami ada solusi lain, yaitu dengan mengajukan proposal kepada Dinas Pendidikan untuk mendapatkan Chromebook, bantuan Chromebook. Semoga bantuan Chromebooknya sekaligus dapat banyak sehingga siswa-siswi kami tidak perlu lagi bergantian. Amin. Siapa tahu turun langsung untuk satu kelas ya Bu, ya, 40 unit gitu. Ya. Oke, menarik sekali Ibu obrolan kita hari ini. Dari yang sudah kita bicarakan ya Bu, berarti Ibu sebagai sekolah penggerak sudah melaksanakan apa yang menjadi intervensi pemerintah. Nah, salah satunya adalah digitalisasi pendidikan, baik pembelajaran maupun pengelolaan. Dalam pelaksanaannya Ibu menghadapi beberapa tantangan, namun Ibu sebagai seorang kepala sekolah sudah bisa mengatasinya. Oke, Ibu, menarik sekali ya Ibu. Sebelum sesi ini kita akhiri karena memang terbatas waktu, Ibu bisa nggak memberikan satu kalimat motivasi untuk kami? Oh iya, ada satu kalimat yang berkesan sekali untuk saya. Ya, yang sederhana saja kalimatnya, bahwa kalau orang yang tidak mau belajar, dia hanya sebagai pemilik masa lalu. Tapi ketika orang itu mau belajar dan belajar terus, dialah pemilik masa depan. Masya Allah, sangat memotivasi ya. Kalau kita mau belajar, kita bisa menjadi pemilik masa depan. Masya Allah. Terima kasih Ibu telah hadir di kami. Terima kasih juga sudah diundang bisa sini. bertemu lagi di lain waktu, kita lanjutkan obrolan kita. Baik Sobat Pendidikan, untuk episode kali ini sudah berakhir. Sampai jumpa di bidik berikutnya.